Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami. Untuk anggota, untuk daftar isi, nomor 1 adalah nama anggota, nomor 2 pengertian dan prinsip turning, nomor 3 informasi turning, nomor 4 pahat bubut, 5 pengertian mailing, 6 mesin perkakas phrase, 7 pahat mailing, dan 8 hasil perhitungan dan desain. Untuk anggota kelompok, di sini ada Gusti Sekar, Jawhar Nafis, saya Fadlan Ganang, Yusuf Abian, Diska Putri, dan Naila Syahda. Oke, saya Yusuf Abian, izin memaparkan pengertian dan prinsip turning. Proses pemesinan turning atau yang disebut bubut adalah salah satu pemesinan yang sering digunakan pada dunia industri, baik industri berskala besar maupun industri kecil atau industri rumah tangga. Proses pemesinan turning adalah sebuah proses merubah bentuk material dengan cara membuang sebagian material dalam bentuk garam. Prinsip dari turning ada 4 poin, 5 poin. Yang pertama, benda kerja yang berputar. Yang kedua, menggunakan pahat bermata potong tunggal atau single point cutting tool. Yang ketiga, gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuang permukaan luar benda kerja. Yang keempat, proses bubut. Permukaan atau surface turning adalah proses bubut yang identik dengan proses bubut rata, tetapi arah gerakan pemakanan tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Yang kelima, proses bubut tirus atau taper turning sebenarnya identik dengan proses bubut rata di atas, hanya jalannya pahat membentuk sudut tertentu terhadap sumbu benda kerja. Selanjutnya, ada parameter yang dapat diatur pada mesin bubut. Terdapat 3 parameter utama pada setiap proses bubut. Yang pertama adalah kecepatan putar spindle atau speed adalah gerakan berputar benda kerja atau putaran spindle atau sumbu utama. Yang kedua adalah gerak makan atau feed adalah jarak yang ditempuh oleh pahat setiap benda kerja berputar 1 kali, sehingga satuan F adalah milimeter per putaran. Yang terakhir adalah kedalaman potong atau depth of cut adalah tebal bagian benda kerja yang dibuang dari benda kerja atau jarak antara permukaan yang dipotong terhadap permukaan yang belum terpotong. Selanjutnya ada jenis pengerjaan benda kerja di mesin bubut. Proses bubut dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu pengerjaan pada bagian luar benda kerja atau outside turning dan pengerjaan pada bagian dalam benda kerja atau inside turning. Secara umum, proses pengerjaan tersebut adalah pembubutan muka atau surface turning, kedua pembubutan tirus atau taper turning, ketiga pembubutan pinggul atau chamfering, keempat adalah pembubutan alur atau parting off, kelima adalah pembubutan ulir atau threading, keenam adalah pembubutan lubang atau boring, ketujuh adalah pembuatan lubang atau drilling, dan yang terakhir adalah pembuatan kartel atau knurling. Untuk yang selanjutnya ada material pahat bubut. Bahan dasar pahat bubut harus mempunyai sifat 1. Keras agar sisi potong dapat memotong benda kerja. 2. Ulet agar sisi potong tidak mudah patah. 3. Tahan panas agar sisi potong tidak mudah aus. Yang keempat, secara ekonomis menguntungkan. Geometri atau bentuk pahat bubut terutama tergantung pada material benda kerja dan material pahat. Terminologi standar pahat bubut bermata potong tunggal. Sudut pahat yang paling pokok adalah sudut geram, sudut bebas, dan sudut sisi potong. Sudut-sudut pahat dibentuk dengan cara diasah menggunakan mesin gerinda
Pahat bubut dibagi beberapa jenis menurut penggunaannya. Jika menggunakan bahan yang lunak, pahat HSS lebih sering digunakan dan pahat karbida digunakan untuk material yang keras. HSS lebih mudah aus ketika melakukan pengerjaan benda keras. Di samping itu, pahat karbida tidak bisa dibentuk karena geometri sudut pahat sudah disesuaikan dengan tool holder. HSS lebih mudah dibentuk sudut-sudut geometri pahatnya dengan menggunakan mesin gerinda. Sudut potong pahat biasanya disesuaikan dengan jenis material benda kerja dan parameter permesinannya. Selanjutnya, pengertian proses freeze atau disebut juga milling adalah salah satu proses permesinan yang menggunakan pahat silindrik yang berputar dan memiliki mata potong jamak. Suhu putar pahat freeze berada pada posisi tegak lurus terhadap arah gerak pemakanan. Geometri benda kerja yang dihasilkan pada proses freeze adalah permukaan yang rata. Bentuk lain juga dapat dihasilkan dari proses freeze tergantung dari jalur gerak pahat ataupun bentuk dari pahat freeze yang digunakan. Mesin freeze memiliki kemampuan untuk menghasilkan bentuk benda kerja yang bervariasi. Dilihat dari posisi sumbu putar pahat terhadap permukaan benda kerja yang mengalami pemesinan, proses freeze memiliki dua tipe pemesinan dasar, yaitu freeze lubung atau slab milling dan freeze muka atau freeze milling. Freeze lubung atau slab milling adalah proses dengan sumbu pahat freeze yang sejajar dengan bidang permukaan benda kerja atau juga sering disebut freeze horizontal. Sedangkan freeze muka atau freeze milling adalah proses freeze dengan sumbu pahat yang tegak lurus terhadap bidang permukaan benda kerja atau juga disebut freeze vertikal. Dilihat dari arah gerak pahat terhadap pengumpanan atau pemakanan, proses freeze juga dibedakan menjadi dua cara, yaitu upmiling dan downmiling. Upmiling dan konvensional milling merupakan proses freeze dengan arah gerak putar dari pahat freeze berlawanan dengan arah pemakanan atau feed dari benda kerja. Sedangkan downmiling atau climb milling merupakan proses freeze dengan arah gerak putar dari pahat searah dengan arah pemakanan benda kerja. Sekian. Yang selanjutnya adalah mesin perkakas freeze. Mesin perkakas freeze atau milling mesin merupakan salah satu mesin perkakas untuk mengerjakan permukaan suatu benda kerja. Ada 3 jenis mesin perkakas freeze yang dipakai untuk proses permesinan, yaitu yang pertama column and knee milling mesin. Mesin perkakas freeze jenis column dan knee dapat dalam bentuk mesin perkakas freeze tipe vertikal dan horizontal. Yang kedua, tipe mesin freeze yang berikutnya adalah bed type milling mesin atau mesin perkakas freeze tipe bed yang memiliki desain yang kaku dan meja yang datar atau flat bed. Mesin perkakas ini banyak dipakai di industri manufaktur. Pahat dipasang pada spindle yang vertikal atau horizontal yang bergerak sepanjang bed atau meja mesin untuk melakukan proses permesinan. Mesin perkakas freeze tipe bed memiliki produktivitas yang lebih tinggi dari tipe column and knee. Mesin perkakas freeze tipe bed pada saat ini lebih banyak dilengkapi dengan kontrol CNC untuk meningkatkan produktivitas, mampu menghasilkan produk yang seragam dalam bentuk dan ukuran, dan fleksibilitasnya. Yang selanjutnya, mesin perkakas freeze special purpose atau tipe khusus. Biasanya digunakan untuk keperluan mengerjakan satu jenis pekerjaan tertentu dengan produktivitas dan keterulangan yang sangat tinggi, dengan waktu persiapan atau setup yang rendah. Akibatnya, penggunaan mesin perkakas ini akan mengakibatkan ongkos produksi menjadi rendah.
Penggunaan mesin perkakas tipe khusus biasanya untuk komponen tertentu dengan volume produksi yang tinggi. Contoh dari mesin perkakas fresh tipe khusus antara lain mesin fresh profil, mesin fresh dengan spindle ganda, dan mesin fresh planer. Selanjutnya yaitu pahat milling. Beberapa jenis pahat fresh berdasarkan bentuk pisaunya. Pahat fresh dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pisau fresh lurus atau planing milling cutter. Yang kedua, pisau fresh sisi. Yang ketiga ada pisau potong atau gergaji. Yang keempat ada pisau sudut. Yang kelima ada end mill cutter. Yang keenam ada pisau muka. Yang ketujuh ada slot milling cutter. Yang kedelapan ada pisau bentuk. Selanjutnya pahat fresh. Pahat fresh memiliki mata potong jamak apabila dibandingkan dengan pahat bubut. Maka pahat fresh analog dengan beberapa buah pahat bubut. Pahat fresh dapat melakukan pemotongan berbagai bentuk benda kerja sesuai dengan jenis pahat yang digunakan. Pahat fresh pada umumnya terbuat dari bahan high-speed steel atau HSS, karbida atau cast alloy. Pahat fresh dapat dibedakan menjadi pahat fresh solid dan pahat fresh sisipan. Tipe solid dibuat dari material seperti HSS, high carbon chisel, dan alloy steel. Sedangkan pahat fresh dengan mata potong sisipan umumnya dibuat keras dan tahan aus seperti karbida, seramik dengan proses metalurgi serbuk. Bagian bodi atau batang pahat dengan mata potong sisipan biasanya dibuat dari alloy steel untuk menghemat ongkos. Mata potong sisipan dapat dilepas apabila telah mengalami kerusakan atau keausan untuk diganti dengan yang baru. Ini adalah salah satu contoh gambar piston dari hasil turning. Dan ini adalah hasil dari milling. Ya, selanjutnya ini adalah hasil perhitungan turning. Di sini menghasilkan kecepatan potong sebesar 285,6615. Yang untuk yang pertama dan yang kedua adalah 145,539 meter per menit. Yang kedua menghasilkan kecepatan pemakanan yaitu 150 mm per menit. Yang selanjutnya kedalaman potong dihasilkan 14,875 mm. Yang selanjutnya adalah waktu pemotongan yakni 1,958 menit. Dan yang terakhir adalah kecepatan menghasilkan gram atau MRR dihasilkan 571,323 mm kubik per menit. Next. Ini hasil perhitungan milling, hasil dari kecepatan potong yakni 113,04 meter per menit. Selanjutnya ada kecepatan pemakanan itu ada 270 mm per menit. Yang selanjutnya adalah waktu pemotongan yakni 34 menit. Selanjutnya kecepatan menghasilkan gram atau MRR yang dihasilkan 34,56 cm kubik per menit. Ya, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.